Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Keselamatan rahmat barokah ipun Allah mugi tetap datang kulolan panjenengan sedaya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami ekspor karena ini lagi Idul Adha ya Mas Parno? Iya benar. Ini malam takbiran ya. Idul Adha. Dan mohon maaf kami kemarin itu tidak eksplor ya, karena beberapa hari ini ya banyak tugas yang harus kita selesaikan ya Kang Parno. Iya. Tapi Ki Wangsa baru dapat info ya, info apa itu Ki? Info itu dari tetangga ya, entah itu apa namanya itu kota apalah jauh ya, kemarin ke rumah Ki Wangsa itu di situ katanya punya rumah ya, punya rumah tapi sudah ada berapa bulan tidak dihuni ya, karena rumah tersebut katanya itu sering ada penampakan Mas Parno. Jadi ada sosok ya yang menghantu rumah itu, gangguan makhluk halus ya. Ya akhirnya rumah itu yang mempunyai itu tidak berani untuk menghuni sang pemiliknya ya. Ya tidak disebutkan namanya lah ya. Iya. Jadi saya pikir-pikir, oh ya nanti saya sampaikan kepada tim siar jalanan ya. Oh iya, ya. Tim siar jalanan ya, itu Mas Kanang Setioko. Ya itu bersama Mas Kase ya. Untuk menindaklanjuti ya, rumah tersebut. Iya. Nah intinya kita itu harus saling kerjasama ya. Iya betul. Dari segi apapun bersama Mas Kana ya. Dan kebetulan info itu baru tadi pagi Ki Wangsa dapat info orang jauh lah ya, tidak disebutkan. Yang jelas itu rumah angker. Oh angker. Iya. Sering ada katanya itu Pak, ada tuyul lah. Suara-suara itu Pak yang Wangsa ini halus bikin merinding ya. Nah, nanti saya sama tim Kartaji menyampaikan ke tim siar jalanan tim siar jalanan ya. Dan kali ini ekspornya itu tentang Idul Adha Mas Mano. Iya. Idul Adha itu hari korban bagi umat Islam. Ini riwayat ya, kisah Nabi Ibrahim. Sedikit ya, kami ini tidak sedang ceramah atau pintar, itu kita berbagi pengalaman atau ilmu ya. Tapi bukan ilmu kekebalan atau ilmu kesaktian, tapi ilmu yang bermanfaat, bagi pengetahuan ya, ilmu yang bermanfaat, karena kita hidup itu saling mengingatkan ya kan ya. Apabila teman bersalah dan saling menutupi kekurangan apabila kita mampu ya. Waktu zaman Nabi Ibrahim, konon itu dulu Nabi Ibrahim itu hidupnya ya selama beberapa tahun itu tidak dikaruniai anak ya, ngomongan lah ya intinya. Terus Nabi Ibrahim itu pernah nadar dalam hati atau janji ya, jangankan harta, anak pun kalau saya punya akan kami korbankan, asalkan itu Allah yang suruh.
Oh. Nah itu. Nah terus berapa tahun-tahun kemudian Nabi Ibrahim itu selama hidup kurang lebih ada berapa tahun lah ya, kurang lebih 10 tahun ya Mas Parno. Ingat nggak Mas Parno? Ya, lupa-lupa Mas ingat Parno ya. kan dulu pernah di pondok ya, sedikit-sedikit ya tahu lah riwayat ya. Ya. Dikaruni anak yang bernama Ismail. Lucu, anaknya lucu, gagah, pokoknya ya istimewa lah ya. Anak Nabi ya. Imut-imut lah. Iya. Lah, pada waktu Ismail umur 10 tahun, Nabi Ibrahim tidur bermimpi didatangi 2 malaikat. Malaikat bertanya, "Hai Jibril, ya Ibrahim, apakah kamu lupa? Kamu dulu pernah berjanji, jangankan harta, anak pun kalau saya punya asal Allah yang suruh akan kami berikan." Mimpi itu datang lagi sampai 3 kali. Pada suatu saat Nabi Ibrahim diajak ya jalan-jalan. Si Ismail itu diajak ayahnya jalan-jalan, bercerita, "Ismail, ayah bermimpi bahwa kamu itu akan dikorbankan untuk disembelih." Ismail pun dia mungkin ada sudah darah Nabi ya. Iya. "Ayah, asalkan Allah yang suruh, Ismail rela ayah. Enggak apa-apa, Ismail dikorbankan." Nah, terus tidak dilanjutkan. Suatu saat bermimpi lagi, datangi malaikat. Oh, berlanjut lagi mimpinya. Iya. Akhirnya selama bermimpi itu kok ini kenyataan, apa mungkin ini sudah nadar ya? Nadar itu janji. Cara Jawa kayak kaul, Mas Parno. Oh. Kaul, nadar itu apabila tidak ditepati itu mungkin akan terjadi sesuatu ya. Iya. Maka dari yang kita itu sebagai manusia itu jangan suka ngumbar janji. Ya. Apabila kita punya ya serahkan aja, jangan wah nanti kamu saya kasih. Ternyata setelah punya lupa. Yang namanya manusia kan kadang lupa ya. Iya. Kalau sifatnya manusia itu lupa. Kita sebagai orang Islam ya Allah kita mengucapkan insya Allah. Iya, itu kata-kata insya Allah itu jangan janji. Terus Nabi Ismail itu waktu itu kan belum jadi Nabi ya, masih 10 tahun sih. Masih lagi imut-imutnya. Terus Nabi Ibrahim bercerita lagi sama Ismail yang ketiga kalinya, "Tidak apa ya, asalkan itu perintah Allah, laksanakan." Ismail siap. Nah terus pergi ke padang asar lah ya, ke padang pasir, tanah luas. Nabi Ismail mau disembelih. Sudah ditutup matanya pakaian hitam. Dan walaupun sudah siap ya, bersiap untuk menebasnya ya untuk apa yang dijanjikan dulu waktu belum terlaksana punya anak sih. Iya. Begitu mau dilaksanakan itu Ismail mau itulah ya, tidak diterangkan. Mungkin Anda sudah tahu. Datanglah malaikat Jibril sambil membawa domba, gibas lah ya, yang besar itu, yang itu sungune nguwel, gemuk. Ibrahim, stop, jangan lakukan. Itu hanya untuk menguji keikhlasanmu. Iya. Akhirnya Ismail tidak jadi sembelih dan diganti dengan seekor domba. Iya. Ya. Iya. Itu yang namanya riwayat.
Ada itu riwayatnya seperti itu, asal muhasal. Kalau misal terjadi seperti itu mungkin tidak ada generasi lelaki Mas Parno, karena setiap 10 tahun pasti bunuh ya kan. Nah, akhirnya diganti dengan domba. Itulah keikhlasan. Maka dari itu mohon maaf, ini Ki Wangsa itu tidak menggurui kalian. Ini Ki Wangsa itu orang bodoh lah ya, cuman mengutarakan lah ya, menyampaikan.